lagi sama kita, gua Dwi. Gua Indra, Kita kembar tapi tak serupa. Welcome back to my YouTube channel. Ya, sesuai dengan vlog-vlog sebelumnya, teman-teman, kita juga bakalan ceritain kisah horor. Tapi yang bedanya sekarang itu kita ceritain kisah dari klien kita. Kalian juga kalau misalkan memiliki cerita atau apapun itu, silahkan kirim ke WhatsApp kami, Instagram kami, dan juga Gmail. Mau tahu kisah kelanjutannya? Check it out. Kejadian ini dialami oleh 5 kawan, di mana inisial mereka adalah N, I, M, N, Y. Singkatannya adalah Nim. Mereka sering dijuluki atau geng mereka itu sering dijuluki dengan The Mojang. Orang-orang cantik, pintar, baik, dan tidak melakukan hal-hal aneh sebenarnya. Akan tetapi ada salah satu peristiwa yang membuat kehidupan mereka berbalik dan berubah. Kejadian ini berawal dari tahun 2006, di mana 5 sekawan mengikrarkan janji di pertengahan lorong toilet dan juga perpustakaan, yang membuat tempat ini angker. Ternyata di kedua tempat ini ada penunggunya. Ada penghuninya. Ya. Nah, di toilet ada sesosok wanita cantik, dan di perpustakaan ada nenek. Yang ngebuat kisah ini seram karena 5 sekawan tersebut ternyata mengikrarkan janji yang seharusnya mereka tidak ikrarkan, di mana mereka mengikrarkan bahwasannya sehidup semati mereka bersama, sambil mereka menulis di dinding lorong tersebut nama dari masing-masing anggota The Mojang. Janji tersebut kurang lebihnya seperti ini: kita sehidup semati akan bersama. Mati satu, Mati semua. pada awal semester, ketika mereka sudah mengikrarkan janji, tidak ada kejadian sama sekali yang menimpa mereka. Semuanya normal. Namun Setelah 4 bulan mereka mengikrarkan janji, ada salah satu anggota mereka yang ternyata terkena penyakit paru-paru kering, di mana penyakit tersebut timbul karena si N ini sering sekali meminum minyak kayu putih pada 4 bulan terakhir, di mana sebenarnya ketika mereka belum mengikrarkan janji, si N ini nggak pernah sama sekali minum minyak kayu putih sampai habis atau mengkonsumsi minyak kayu putih sebanyak itu. nah, si N ini meminum minyak kayu putih itu ketika dia sedang mengalami sakit kepala, emah, dan Batuk semacamnya ya. gitu. Itu kan hal yang aneh gitu. Kenapa nggak berobat aja gitu? Ya. Kenapa harus meminum minyak Minyak kayu putih? Mungkin kalau misalkan orang biasa kayak sakit kepala itu cuma dioles-oles Nah, iya. dekat hidung, dekat jidat atau kepala gitu kan. Tapi dia diminum sampai benar-benar habis botol minyak kayu putihnya. Itu kejadian anehnya berlangsung selama 4 bulan dan Berturut-turut. memang terindikasi atau ada diagnosa bahwasannya si N ini mengalami penyakit paru-paru kering. Setelah dia didiagnosa, dia ke rumah sakit, sering check up. Pada kenaikan kelas 2, si N dinyatakan meninggal dunia. Kejadian pertama telah berakhir, di mana menyisakan 4 sekawan. Di situ mereka tidak atau belum peka, Ya, belum menyadari. bahwasannya kejadian tersebut adalah
salah sumpah, satu salah, dampak. iya betul, salah satu dampak dari ikrar janji mereka tersebut. Iya. Tapi di situ mereka masih belum menyadari, benar-benar belum menyadari karena mereka pikir ya itu adalah pure kecelakaan, itu adalah pure ya karena sakit gitu. Namun pada tahun berikutnya ketika mereka kelas 2 ada salah satu anggota mereka yang bersikap aneh. Kadang suka nangis sendiri, kadang senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Orang tersebut berinisial M. M. Jadi sifat perubahan dia itu seperti layaknya stres gitu. Iya. Tapi nggak tahu ya gitu. Teman-temannya pun gitu tidak tahu dia mengalami itu kenapa gitu. Soalnya gitu dia itu nggak sama sekali nggak bercerita kenapa lu kayak gini, apakah ada masalah dengan pacar lu, apakah ada masalah dengan keluarga lu, apakah lu punya masalah dengan siapa. Jadi dia itu cuman diam, nangis, ketawa-ketawa, ngelamun sendiri. Iya. Layaknya orang gila seperti itu. Dia seperti memiliki beban, namun sahabat-sahabatnya pun tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sampai mereka sahabatnya pun mencari tahu tentang si M ini. Kenapa dia bisa seperti ini? Sampai-sampai mereka pun menanyakan ke keluarganya. Dan ketika mereka ke rumah si M ini, si M nggak ada. Itu kejadian 2 bulan setelah sikapnya dan perilakunya berbeda. Setelah 2 bulan, karena si 3 sahabatnya ini penasaran kenapa, apa yang terjadi dengan sahabat kita gitu. Iya, Mereka ke rumahnya dan ternyata si M ini dinyatakan menghilang. Entah dia menjadi gila atau memang dia meninggal. Tapi yang jelas kalau meninggal mungkin ketika mereka ke rumahnya pasti orang tuanya masih tahu ya. Tapi wallahu alam ya, kita juga nggak tahu kan ya. Kalau misalnya dia bisa meninggal di luar atau tempat lain, lain tanpa sepengetahuan keluarganya, bisa jadi juga seperti itu. Tapi kita doakan aja semoga dia sampai detik ini masih bisa hidup ya. Karena memang sampai belum detik ini belum ada kepastian dia belum ada kabar. Teman-temannya yang sisa beberapa orang ini tidak tahu di mana si M berada, keluarganya pun tidak tahu di mana si M berada gitu. Kenapa nggak cari aja polisi sudah? Namun ya memang belum ada kepastian gitu teman-teman. Ada lagi kejadian ketiga setelah mereka kelas 3. Ya betul. Dan kejadian ini juga yang menampar ketiga kawan tersebut ya memang ini adalah karma buat mereka. Ini adalah dampak dari perkataan yang tidak senonoh, janji yang tidak yang berbahaya yang mereka ucapkan ketika di semester 1 gitu. Nah, kejadian tersebut itu dialami oleh si N. Si N ini merupakan siswi yang sangat baik, cerdas. Dia selalu mendapatkan peringkat 1 setelah sahabatnya meninggal dunia. Setelah si N yang kejadian pertama itu meninggal dunia, dia yang menggantikan sahabatnya. Dia yang menjadi peringkat kelas. Dan memang dia tidak sungkan-sungkan untuk berjualan gitu di kelasnya. Jadi dia tuh terkenal ramah, baik, dan tidak melakukan sesuatu yang aneh-aneh gitu di luar sana. Akan tetapi ketika dia sudah memiliki pacar, perubahannya pun terlihat. Yang tadinya dia rajin, soleh, baik, jadi setelah berpacaran dia mengalami perubahan yang sangat buruk menurut teman-temannya. Pertama dia jarang sekolah, bolos terus, pokoknya temperamental kalau kita bilang gitu. Terus dia juga malas belajar karena
kawannya ini pun memang menegur si N. Dia berkata seperti itu, kenapa sikap lu berubah? Kenapa lu jadi lebih buruk semenjak berpacaran dengan pacarnya gitu. Bahkan teman-teman, coba bayangin ketika kalian ujian yang biasanya dia nggak pernah nyontek, dia buat contekan di atas meja belajarnya gitu. Makanya si I ini, salah satu dari anggota Demojang, sangat marah sama si N. Kenapa? Perlakuan lo kok beda, perilaku lo kok beda gitu. Nah, pada suatu ketika mereka sedang mau ujian kompetensi kelas 3, itu dilakukan oleh kelas 3, seluruh kelas 3, dia bisa-bisanya bolos sama pacarnya. Bolos, tidak mengikuti ujian kompetensi. Dari situ, yang sisa 3 orang ini, sisa 2 orang ini ya, itu sangat marah sama si N. Dia menceramahi si N karena memang ujian kompetensi itu kan sangat dibutuhkan ya. Betul, sangat dibutuhkan. Nah, dia telepon lah si N sama si N. Kenapa lu harus bolos? Kenapa? Karena ini adalah karena lagi ada ujian sekolah gitu, lagi ada uji kompetensi, bisa-bisanya bolos, bisa-bisanya pacaran terus gitu. Dia si ini sangat marah sama si N karena kan dia nggak mau ya sahabatnya itu ya nggak, istilah kata nggak lulus sekolah gitu. Betul. Kan karena emang dia terindikasi memang orangnya pintar gitu. Kenapa harus berubah gitu? Makanya si I benar-benar kecewa sama si N. Tapi keesokan harinya si N ketika ujian kompetensi masih tetap tidak masuk sekolah. Si I dan juga si Y ini berpikiran bahwasannya dia tidak masuk sekolah. Tiba-tiba ada informasi bahwasannya di dekat rumah sakit sekolah mereka, di depannya itu ada kejadian, ada kecelakaan yang menewaskan 1 orang korban. Dan kalian tahu siapa? Korban tersebut adalah salah satu anggota Demojang yang berinisial. Di situ si I sama si Y itu sangat-sangat terpuruk pas mendengar kejadian tersebut. Nangis sampai tidak terbendung lagi, dan mereka baru menyadarinya bahwa ini adalah karma. Ini adalah karma kita. Ini adalah janji kita. Jadi teman-teman kita ini diambil semua. Ya, betul. Jadi mereka itu langsung punya berpikiran begitu, langsung gini si I ke si Y itu. Y, ini benar-benar harus kita akhiri sebelum antara lu dan gua yang akan jadi korban selanjutnya. Ya. Di sini sumpah gua merinding banget sih ya dengan cerita ini. Karena memang setelah kejadian si N ini, si Y sama si I ini bener-bener nggak tahu harus ngapain gitu. Karena coba kita posisikan di posisi mereka ketika kita mengikrarkan janji 2 tahun yang lalu, dan memang janji tersebut kejadian kenyataan. Nah, disitulah kita nggak tahu gimana cara ngakhirinnya. Iya, gimana cara melepas janji tersebut, sumpah tersebut. Iya. Tapi entah ya, mungkin itu mereka dapat feeling atau apa, mereka coba untuk berpisah. Iya, si I sama si Y ini ya udah, kita lebih baik berpisah. Iya. Dari Demojang ini ya. Iya. Jadi mereka ini benar-benar membuat geng masing-masing. Sendiri-sendiri. Iya. Geng masing-masing. Dan mereka juga nggak berkomunikasi gitu. Sama sekali nggak padahal mereka itu satu kelas. Iya, betul. Tapi mereka tidak berkomunikasi. Seperti itu. Hanya untuk menghilangkan kutukan tersebut. Seperti itu. Itu entah mereka punya firasat atau apa, punya pikiran seperti itu entah emang kepikiran atau emang ada yang ngasih tahu ya, gue nggak ngerti juga ya. Memang karena di cerita tersebut juga si kata beliau yang menyampaikan bahwasannya si Y ternyata juga terindikasi penyakit. Nah, di situ langsung mulai I sama si Y itu punya pemikiran, ini siapa lagi yang bakal jadi korban? Lu apa gua?
lu apa gue yang bakalan jadi korban selanjutnya, karena si Y ternyata sudah memiliki atau terindikasi penyakit yang cukup parah. parah. Di situ langsung si I itu benar-benar ini nggak bisa dibiarin gitu. Jadi memang harus kita akhiri gitu, daripada ibaratnya si I ini benar-benar kehilangan semuanya gitu. Dan ibaratnya kalau misalnya emang gue juga nggak mau ya, kalau misalnya emang gue ngerasain ketika ibaratnya geng gue dan tersisa, walaupun gue bakal mati juga dan tersisa bakal gue yang merasakan satu orang doang yang hidup, itu betul. benar-benar sakit gitu. Pasti sakit dan kebayang-bayang, karena ya pasti kita bakal nyalahin diri kita sendiri gitu. Kenapa sih saat itu kita mengucapkan sumpah tersebut gitu, mengikrarkan sumpah tersebut gitu. Dan memang sampai saat ini pun hubungan dari mereka itu yang sisa dua ya, si I sama si Y ini tidak pernah berkomunikasi sama sekali sampai sekarang teman-teman. Mereka si I sama si Y pun sama sekali tidak mengunjungi pemakaman dari sahabat-sahabatnya, karena memang mereka berpikiran mungkin kalau misalkan kita memutuskan tali silaturahmi ini, ya mungkin tali ya kutukan pun bakalan terputus gitu. Ya, betul. Seperti itu. Dan bersyukurnya ternyata setelah si I sama si Y itu berpisah, punya geng masing-masing, tidak berkomunikasi sama sekali, sampai lulus mereka tetap hidup. Dan sampai sekarang ini ya, sampai detik ini pun mereka masih dikabarkan hidup. Masih hidup. Menurut gue sih gini sih diceritain ya, Dri. Pertama yang gue anehin itu mereka pinter-pinter. Jadi guys, cerita 5 sekawan ini, mereka ini saat ranking peringkat 1, 2, 3, 4, 5 ini sama geng Demojang doang gitu. Iya gitu. Yang dianehin itu kenapa, dan mereka juga yang diambil gitu satu-satu. Lo aneh gak sih dari situ? Iya. Sebenarnya memang entah ada konspirasi atau kayak gimana, cuma memang anehnya ketika mereka setiap kenaikan kelas dan setiap ya pengen diumumin gitu kan yang dapat peringkat, ya disitulah ada kejadian gitu, entah itu kejadian mereka meninggal juga gitu, dan punya penyakit apa segala macam, ya pasti ada aja kejadian yang menimpa mereka. Entah itu ada konspirasi, entah memang itu pure dari sumpah mereka. Nah guys, pesan dari gua, jangan sekali-kali kalian mengucapkan janji yang memang tidak perlu diucapkan oleh layaknya kita manusia biasa seperti itu. Karena menurut gua, kita manusia biasa terus kita berucap seperti itu melewati kodrat gitu loh. Jadi kalau misalnya kita gue mau mati nih, gue mati, itu kan kodrat Allah, belum tentu lo mati sekarang kan. Seperti itu. Jadi itu mereka udah melanggar kodrat juga sebenarnya. Jadi berjanji-janji seperti itu memang tidak baik. Ya, betul. Itu menurut kita, coba tanggapan kalian kayak gimana dengan cerita ini? Apakah kalian percaya atau tidak? Itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kami tidak menggiring opini atau apapun itu. Ini real dari kisah nyata. Mungkin kalau misalkan dari kalian ada yang pengen kasih cerita, ya ada yang mau banget ceritanya kita publish, silahkan kalian share di Instagram, Gmail, dan juga WhatsApp. Dan terima kasih yang sudah menonton vlog kami kali ini, podcast kali ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di share, comment, and subscribe. bye-bye.